Jadi walaupun kita saling mengenal, pada mata gue tuh selalu ada amazement gitu. Ya ampun, sumpah pemirsa, ini saya baru tahu loh. How are you I'm feeling? good. In a way rasanya jadi kayak berwarna gitu loh, Sof. Jadi masih ada proses adaptasi, masih ada proses mencerna gitu ya apa yang baru saja terjadi, tapi juga kayak sudah berada di sebuah turning point yang barangkali apa ya, seperti halaman baru gitu rasanya, chapter baru. So gitu rasanya sekarang. Aku merasa kayaknya yang sangat membantuku saat ini adalah keberadaan mereka gitu. Dan kami bertiga ini jadi kayak satu tim. What made you take that decision? Aku si idealis ini itu perang batin. Gak bisa dibarengin, maksudnya RSD is something even until today gitu menurut gue. Sebenarnya bukan karena menulis. Aku si idealis ini itu perang batin ya. Walaupun memang waktu itu aku keluar 2003. 2001 mulai nulis Supernova. Jadi ketika 2003 aku keluar itu aku sudah punya 2 buku. Supernova pertama dan Supernova yang kedua. Jadi nggak bisa dibilang karena bukan karena menulis sebenarnya. Okay. Jadi memang RSD itu kan punya karakteristik yang berbeda ya. Jadi kita itu bisa dibilang grup yang jika dibandingkan dengan penyanyi-penyanyi lain saat itu, kami tidak terlalu produktif mengeluarkan album. Dalam 8 tahun berkarir itu kita cuma ngeluarin 3 album dan 1 album the best gitu. Sementara mungkin dalam 8 tahun orang punya 8 album, 7 album gitu. Yang mengakibatkan ketika kami manggung, katalog hits kami tuh makin sedikit, artinya katakanlah lu harus nyanyi 10 lagu atau 8 lagu, kami hanya bisa nyanyiin 3 lagu RSD, habis itu lagu orang. 5 lagu orang. Nah, ketika misalnya harus nyanyi di acara yang memang dari segi penonton apa segala macam cocoknya itu, tapi lagu itu nggak cocok di gua, kayak misalnya ini bukan mendegradasi lagunya cuma memang karakternya nggak masuk di. Contoh-contoh apa yang nggak masuk di suara lo yang Ibu Suri ini, nggak mungkin kalau. Aserehe. Oh nya bener, oke. Maaf. Aserehe gimana sih? Oke. Iya, misalnya itu. Bukan berarti lagunya jelek. Bukan. Tak supe. Nggak masuk gitu kan. Dan banyak gitu, banyak banget ya Aserehe. Itu yang paling langsung peng gitu, karena gue inget gue harus ngafalin di pesawat yang terus gue menyerah. Gue jadi backup dancer aja. Jadi gitu. Jadi banyak lagu-lagu yang kemudian tidak sesuai dengan kata hati, dan akhirnya up to a point di mana dapet job nyanyi di sini. Itu gue yang oh my god, ya gitu loh, berat. Terus aku merasa yang ini harusnya nggak begini. Harusnya happy. Karena aku cinta sama musik, cinta sama menyanyi. Kenapa gue malah jadi beban ketika ada manggung? Dan aku padahal kan dapat uang. Makanya, akhirnya aku mengatakan iya itu lebih karena nggak enak sama yang lain. Kan akan ada batasnya ya, di mana lo melakukan sesuatu karena nggak enak sama yang lain. Nah, saat itu kayaknya gue udah mencapai titik itu. Dan itu gue sadari ketika aku nonton konser Mocha. Ketika aku nonton konser Mocha, aku senang sekali berada di bangku penonton, sampai perasaanku mengatakan aku nggak mau di depan situ. I'm done, gitu loh. Aku tidak mau ada di panggung, aku bahagia ada di tempat penonton. Oh really? I would have thought adalah aku mau kayak gitu. Kenapa sih Dede bisa himpun band seperti itu, gua nggak bisa? Itu akhirnya kayak udah kulminasi yang membuat aku I hate performing. Jadi kayak udah sampai saking kita berkompensasi terlalu lama, dia kemudian berakumulasi sampai rasa tidak suka, bahkan benci berada di atas panggung. Padahal itu ketutupan kerak nggak sih kalau bisa dibilang? Itu kan akhirnya kemudian gue jadi saking lamanya udah susah gue komunikasikan ke Rida dan Sita. Walaupun mereka bisa merasa gitu loh, mereka tentunya bisa, karena mereka juga paham gue kan, mereka kenal gue gitu. Ketika gue harus menyanyikan lagu-lagu yang seperti itu, mereka juga tahu gue kesiksa gitu. Nah, cuma memang saat itu kayaknya gue udah
toleransi aku udah selesai, udah bensinnya udah habis gitu. So aku keluar, dan tentu saja itu berat buat Rida dan Sita, khususnya Rida. Waktu itu Rida terpukul banget. Iya, itu Iya, kita tahu itu soal Rida. Sita karena udah nyanyi sama gue dari dulu, dia tahu sekali sebenarnya idealisme gue seperti apa gitu. Dan akhirnya ya udah, it took some time. Sejujurnya nggak mudah juga untuk kita kemudian bisa balik lagi, akur lagi. Walaupun nggak sampai perang ya, nggak. Cuma kayak terasa ada jarak gitu. Dan akhirnya ketika kami balik lagi, wah itu kangennya luar biasa. Sekarang ketika kami sudah menjadi grup reuni, orang nggak mau dengar kami nyanyi lagu orang lain. Maunya lagu RSD. Jadi justru sekarang ini gue menikmati banget nyanyi sama Rida Sita. Jadi dengan set yang mini, nggak harus 12 lagu, dengan 4-5 lagu udah selesai. Sudah selesai, tapi semuanya lagu-lagu kita sendiri. Cuma sayangnya jobnya ya juga sama ya, frekuensi reunian gitu. Reunian kan orang paling setahun sekali gitu kan. Tapi itu nggak ada rencana mau rekaman ya lagi sama Rida Sita Dudung ini? Kami kayaknya udah nggak ada di ambisi harus produksi gitu, enggak gitu. So it's like kalau kejadian udah punya kegiatan juga. Kalau kejadiannya ayo, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Karena terakhir sebelum Reza meninggalkan kita semua, gue inget Reza sering ikutan tuh main pianonya. Wah, dia bahagia banget. Dia jadi bandnya RSD gitu. Kita punya band namanya Combro. Dia yang paling senior ya, Reza, yang seangkatan sama Rida Sita Dewi itu cuma Reza doang. Sisanya anak-anak muda yang denger RSD itu dari kaset ibunya. Please ya, kita stabilo kaset, pertama kaset, terus ibunya. Gitu. Iya, benar. Tapi aku lihat tuh kebahagiaan Reza waktu itu jadi pemain. Reza kayaknya emang seneng banget jadi pemain pianonya orang ya. Waktu Pongki sama aku nikah, soalnya dia yang mendaftarkan diri jadi pemain piano kita juga. Dia tuh bahagia banget. Kalau udah musik tuh, ya kayak hiburannya dia ya setelah his getaway. Iya, setelah pusing dengan drama-drama. Ini cerita intermezzo dikit. Reza kan segitu figur serius, dalam, deep. Lu tau kalau dia nonton film, dia benci banget film drama. Dia nggak mau nonton film drama karena semuanya rasanya kayak aku di kamar klinik. Kayak aku ada di ruangan, kayak aku lagi nerapi orang. Jadi dia tuh nontonnya action yang tolol banget. Yang pokoknya kalau nonton film sama dia, kok kita nonton film kayak gini sih gitu. Tapi buat dia itu tuh hiburan. Nah, musik juga sama. Buat dia tuh oasenya tuh ada di musik. Speaking of runaway, getaway ya. Ini kan orang udah mulai bebas berkegiatan kayaknya ya. Post katanya pandemi, kayaknya orang udah mulai lebih berani ngumpul dan yang lain-lain. Apa transisi yang paling kerasa di lu termasuk orang yang waktu pandemi bisa cope nggak dengan all that? Kan nggak ketemu orang, lu udah biasa kalau nulis segala macam, and you are ibu hadir juga, you're a stay at home mom if I may say so gitu ya. Nggak banyak ketemu orang banget kecuali memang kerja gitu. Lu transisinya gimana ke sekarang? Karena yang orang lihat sekarang nih, Dewi Lestari yang sekarang ada di Instagramnya, wow, pagi udah posting Zumba, siang dia posting karaoke. Sibuk sekali ya. Sibuk sekali ibu. Terus tiba-tiba pagi so out there, tiba-tiba di Nusa Dua gitu ya. Tiba-tiba dia udah ada di mana Ubud, the next location gitu. Jadi it's like a different Dewi yang orang lihat social media wise gitu. What happened there? Apa yang terjadi? Reza happen. Sebenarnya I thrive during pandemi. Itu masa pandemi itu adalah masaku paling produktif. Gua bikin trilogi, gua bikin 3 novel dengan ketebalan buat bisa ngegebok maling. Itu dalam 1 tahun. Bener-bener even less, mungkin 9 bulan kali gua ngerjain trilogi itu. Malah lu ngerasa bisa fokus ya? Sangat. So many things I can do gitu. Tapi memang bersamaan dengan itu, bagiku sebenarnya pandemi bukan fenomena yang paling utama yang terjadi dalam hidupku. Ketika Reza sakit tepatnya, yang mana waktunya kurang lebih mirip, yaitu 3 tahunan yang lalu gitu. Kami mulai bukan menarik diri ya, tapi kondisi Reza itu membuat kita kayak berada dalam kepompong gitu. Karena dia sendiri mulai mengurangi
prakteknya, dia lebih banyak di rumah, lebih banyak fokus pada kesembuhan dirinya sendiri gitu. Sesekali kelas. Iya, sesekali, tapi itu semuanya hampir online. Iya, itu maksudnya kelas online. Betul. Sama betul. sesekali terima TAT online, itu pun semakin ke sana udah nggak mau. Iya, yang iya. tahu. Dan bahkan dia kemudian menularkan aku untuk bikin kelas menulis online. Iya. Kaizen writing itu juga produk pandemi gitu ya. Jadi aku merasa saat itu fokusku, segalanya, atensi, waktu itu memang berporos pada Reza dan keluarga gitu. Nah, pandemi mulai selesai, tiba-tiba bertepatan juga dengan Reza berpulang gitu. So right now for me kayak apa ya? Yang titik baliknya itu memang adalah kepergian Reza sih gitu. Dengan transisi lo itu justru kepergian Reza more than masalah pandemi. Dan masker dan social distancing. Kan semua orang mengalami ini soalnya sekarang. Benar. Belajar bergaul lagi nih. Harus berani rame-rame lagi sama orang. Kan itu kan semua transisi. Iya. Transisi gue Reza. Lo Reza. So quote unquote Reza was your version of pandemi. True. Iya, benar banget. So Reza happened to me gitu loh. Ketika dia berpulang pun kegamangan yang gue rasakan paling besar ya, yang adaptasi terbesar itu adalah tiba-tiba gue punya waktu kosong, atensi yang kehilangan objek gitu, yang ini semua mau dikemanain ya gitu loh. Kayak my body, my mind udah membuat sebuah struktur menopang sebuah pola hidup selama 3 tahun terakhir, dan tiba-tiba si struktur itu harus crumble karena nggak ada lagi objek yang harus ditopang gitu loh. So ya udah, akhirnya tiba-tiba kita jadi punya keleluasaan kesana kesini. Kemudian juga gue tuh sempat ngerasa, aku sempat ngomong sama Reza, aku tuh kayak punya temen nggak ya, gue bilang gitu. Kayaknya teman aku soalnya kalian gitu loh. My best friend itu adalah anak-anak dan kamu. Sementara aku kayaknya masih ngelihat teman-temanku ngopi kemana yang lain. Kok gue nggak punya itu ya gitu. Enggak apa-apa, gue juga ngopi sama. Makasih. Tapi kan tetap ya kita punya kopi di sini. Enggak, gue juga tipe yang pas selesai pandemi yang kemana ya teman-teman gitu. Memang nggak punya teman, kamu katanya Bongki. Dia kan lebih penampar ya. Gitu. Dan sekarang akhirnya gue kayak berusaha menemukan ritme baru. Yang mana sekarang udah mulai kerasa sih gitu ya. Karena aku memang juga tidak berniat kerja dulu. Mungkin 2023, tapi entah bulan apa aku baru mau mulai kerja. Jadi saat ini sedang menikmati sekaligus mencari sebuah ritme baru, struktur baru untuk menopang waktu, fokus, dan atensi ini. Hampir semuanya sih didominasi oleh anak-anak ya sekarang gitu, which I also enjoyed gitu. Tapi sekarang gue jadi kayak punya waktu banyak untuk diri gue sendiri, melakukan apa yang gue suka, termasuk Zumba. Terus kayaknya sekarang Ratu Zumba ya, luar biasa. Harus ditemuin sama Denada kayaknya. Itu memang kita udah rencanakan sama Eda ya. Itu ya. Sama Eda itu. Tapi gue kan sebenarnya jogeder sih pada dasarnya. Oh iya, jogeder. Zumba ya? Itu hanya joget yang terstruktur. Ya, tadinya gue joget tapi brutal. Lu jogetnya sekarang lebih jelas repetisinya di mana? Ya, ada katalog lagunya. Gitu. Katalog lagu. Ada edisi-edisinya. Sekarang kita sudah edisi 102 ya. Oke. Sekarang as a wife and mother. Ya. Lu pernah nggak sih ngerasa harus, of course pernah ya, namanya ibu itu kan banyak hal yang dia harus rem gitu. Tapi I just need to ask you this karena mungkin ada teman-teman di luar sana yang sekarang merasa dalam fase hidupnya di mana dia merasa dia harus lay down their life for these people that they love gitu ya. Dimana itu kan berarti mengorbankan beberapa mimpi atau mungkin banyak mimpi. Banyak loh perempuan yang betul. Yang merasa itu. Makanya kemarin gue sempat komen tuh di IG-mu yang kamu baru bikin lagu tuh mengejar mimpi ya. Apa judulnya? TikTok. Aduh, ini tolong jangan nanti diedit ya supaya saya kelihatannya tidak lupa. Iya kan? Oke. Ya, kejar mimpimu. Kejar mimpimu. Biar ketahuan kalau nggak gini, memang orang kalau punya masalah, kalau bikin lagunya pasti hits. That's a problem gitu. Dan gue tuh suka amnesia.
nggak tahu. Pongki ngerasain hal ini nggak ya gitu? Apa tuh? Enggak, dia cuma gitu kalau lirik lagu, kalau judul enggak. Gue kalau jangan diulang dong, Sob, kesalahan gue itu jangan di highlight. Gue melakukan komparasi ya barusan. Maaf. Jadi gue tuh kalau baru bikin lagu, setelah dia udah direkam sampai jadi demo aja, itu kemudian kayak ada mesin penghapus, sing, terus gue lupa. Jadi gue lupa chordnya, gue bahkan lupa kata-katanya. Gue kalau nyanyi lagu gue sendiri, gue harus Google dulu. Jadi gue sambil nyontek terus gue nyanyi, padahal lagu gue sendiri. Nggak, tapi itu wajar sih kata gue. Masa? Wajar. Iya ya, wajar ya. Karena kan move on to the next project. Nah iya, kayak memberikan space ya kan. Si lagu itu kan harus punya nyawa sendiri. Orang menafsirkannya bagaimana. Sekaligus excuse bagi kelemotan kita ya kan. Enggak, kata gue kalau nggak nanti kita jadi orang yang ngelepas tapi megang buntutnya terus. Iya nggak sih? Jadi that's what you need to know about orang yang punya karya. Ketika karyanya sudah lepas ya, sudah. Gue tuh paling geli, paling cringing itu kalau baca Supernova pertama yang oh my god. Itu dipuja-puja satu Indonesia, kamu jangan sembarangan ya, siapa namanya? Kok gini nulisnya ya Allah gitu. If I could do it better gitu ya. Oke, balik ke as a mom and lo pernah merasa yang paling berat musim lo harus lay your life down for everybody. Ini bisa Reza, bisa anak-anak, bisa apa, yang mana yang lo paling? Reza sih. Pas di rumah sakit itu gue sempat yang ngerasa, wow, ini tuh kayak kami diberi cobaan dua kondisi yang sangat kami benci. Sementara Reza orang yang sangat menjaga konsen tubuhnya. Dia sangat aware, dia mendebat, dokter mendebat semuanya untuk sampai betul-betul 100% yakin. That's the Reza we know. Ya, tapi saat itu gue tidak punya pilihan, gue harus kayak terpancang di satu tempat, dan gue rasa itulah yang paling berat, surrender ya.